Sebetulnya ini adalah masa depan dunia, Pak. Nah, masa depan dunia. SDG ini sebetulnya 2030 dan sebetulnya on the way menuju 2045 ini kan untuk kota, untuk anak-anak muda kita ke depan, bukan untuk generasi kita, tapi untuk generasi anak-anak muda kita. 2030 puncaknya SDG, Pak. 2045 puncaknya Indonesia Emas. Maaf ini kalau buat saya memang harus, apalagi itu 2028, jadi mesti disiapin dulu strategi untuk memasarkan ini sampai ke SDG 2030, bahwa ini mensupport SDG 2030. Ayo masuk. Kalau kamu di sini, sudah di sini sebelum 2030, diharapkan pada waktu 2030, your positioning, your brand positioning itu menjadi kuat. Karena 2030 ini seolah-olah menjadi tengah-tengahnya sebelum 2045. Kami juga dibantu oleh development partner kayak IDB untuk menyiapkan itu SDG itu. Dibantu oleh ADB. Ya. Asian Development Bank Manila itu. Untuk menyiapkan pembangunan IKN ini sesuai dengan SDG-nya. Oh, konsep SDG-nya ya. Di IKN. Oh, ADB ya. Ya, ini satu langkah yang bagus juga. Menurut saya lembaga-lembaga internasional lebih banyak ditarik untuk bekerja sama untuk digandeng supaya smart and forest-nya itu keluar. Kami sebetulnya ada Nusantara Expo yang menyampaikan dorongan atau dukungan tadi development partner dan negara-negara sahabat di dalam pembangunan IKN, konsep-konsepnya Pak ya. Tapi kita adakan international visit, international partner visit. Jadi beberapa duta besar dan hadir, IDB, AIIB, semua hadir di IKN untuk mendukung IKN ini. Iya, ini masalahnya kan sebetulnya masalah semua negara yang mau memindahkan ibu kota ini. Seperti Australia ke Canberra dan sebagainya kan. Myanmar juga nggak jadi-jadi dan sebagainya. Ini kan kalau bisa kita pelajari semuanya, maka kita bisa dipakai untuk memasarkan IKN ini. Iya Pak, saya kira waktu kami Bappenas memutuskan lokasi di situ, itu yang mempelajari semua itu. Ya, ada 98 pemindahan ibu kota negara yang kami pelajari. Nah, kenapa dipilih IKN di sana? Kami tidak ingin IKN ini menjadi soliter, kota soliter. Tapi di sana sudah ada Balikpapan dan Samarinda yang bisa, makanya kita hubungkan dengan jalan tol yang mungkin mudah-mudahan kalau bisa beroperasi tahun ini, kita akan bisa Balikpapan IKN hanya 45 menit balik. Kita bangun juga bandara di sana. Jadi mudah-mudahan dengan konsep bahwa ini ada Samarinda, ada Balikpapan, ini bisa berkembang tidak hanya sebagai kota soliter saja. Ini ada beberapa statement pemerintah yang sebetulnya sudah nggak perlu lagi diragukan. Pertama, statementnya Bapak Presiden di G20 Brasil, bahwa Indonesia harus pindah karena climate change, Indonesia harus pindah ibu kota. Itu di internasional G20. Ya. Kemudian 2, undang-undang ibu kota negara sudah ditandatangani, kita tinggal nunggu perpresnya. Jadi sudah betul bahwa IKN sebagai ibu kota negara. Masjid Istiqlal itu sudah bukan lagi menjadi masjid negara sekarang. Masjid negaranya ada di IKN yang sedang kita bangun. Yang keempat, bahwa perintah Presiden itu tahun 2028
akan menjadi ibu kota politik. Makanya disetujui alokasi anggaran itu untuk membangun yudikatif dan legislatif. Sebenarnya itu sudah kurang apa lagi kalau mau menanyakan komitmen pemerintah tentang kelanjutan dari pembangunan IKN ini. Yeah, everybody put your hands up. This is Remix Production by Master Anissa Pro.